Di antara amalan yang dapat memanjangkan usia seseorang dengan izin Allah, husnul khuluq, akhlak yang baik. Husnul khuluq, berakhlak mulia. Ini juga penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq ya'mur ad-diyar wa yazidu fil a'mar. Husnul khuluqi ya'mur ad-diyar wa yazidu fil a'mar. Berakhlak mulia memakmurkan rumah dan menambah usia. Ya, memakmurkan rumah dan menambah usia. Ya, yang pertama dari sisi syariat, kenapa dia panjang umur? Karena dia dibalas kebaikannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang berbuat baik kepada manusia lewat akhlaknya, maka dia akan dibalas kebaikan tersebut. Salah satu balasannya dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga hanya bukan panjang usia, akhlak yang mulia itu melapangkan dada. Nah, dengan dadanya yang lapang, pikirannya yang jernih, maka akan jauh dari penyakit-penyakit. Dengan jauhnya dari penyakit akan panjang, salah satu sebab panjang usia. Makanya nggak ada seseorang yang paling bahagia setelah menjalankan ketaatan kepada Allah dibandingkan husnul khuluq. Sebagian orang yang taat, penyakitnya itu akhlaknya buruk. Kadang ada orang, subhanallah, dia rajin sholat ke masjid, puasa dan yang lainnya. Cuman akhlaknya buruk. Ya, maka akhlak yang buruk sebab dia ditinggalkan oleh manusia. Dan akhlak yang buruk dipertanyakan akan kebaikan sholat dia, puasa dia, dan amalan-amalan dia. Karena kalau seandainya sholat dia baik, amalannya baik, yang terlihat pertama kali akhlak dia baik. Makanya iman dikaitan dengan akhlak. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan ini juga kesalahan sebagian orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Atau menyatakan kalau kita tidak berakhlak baik, kita akan ditindas oleh manusia. Salah. Justru akhlak baik itu sebab dia dilapangkan jiwanya, ditenangkan pikirannya, dan sebab dia dimudahkan urusannya, dan sebab ya kalau Allah menginginkan dari dia kebaikan. Dan akhlak baik ini ada dua macam. Yang pertama, pemberian dari Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Jadi ada sebagian manusia, subhanallah, sudah dikasih oleh Allah perangai yang baik sebelum dia belajar agama dan sebelum dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Artinya sudah ditanamkan oleh Allah dalam perangainya sikap yang baik dan akhlak yang baik. Kadang ada sebagian orang dikasih oleh Allah mas'uliyah, tanggung jawab. Dia dikasih oleh Allah tanggung jawab. Tanpa dia belajar agama secara dalam, dia sudah punya tanggung jawab. Ini yang pertama. Ada sebagian orang dikasih oleh Allah tidak suka bohong. Berat baginya untuk berdusta. Padahal bukan orang mutadayyin, bukan orang multazim. Cuman gak biasa dusta dia. Dikasih sama Allah jujur. Dari awal dia hidup selalu jujur. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini namanya akhlak yang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Ini mauhibah, pemberian dari Allah. Ada sebagian orang dikasih oleh Allah al-hilm, rasa lembut. Ya, lembut hatinya, bawaannya tenang, cara bicaranya sopan tanpa dibuat-buat. Ya. Dan dia melakukan itu bukan karena dasar agama, cuman memang dikasih akhlak yang baik oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini jibillah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sahabat, dia memiliki sifat itu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW kepada sahabat tersebut, inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Dalam diri kamu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal-anad. Kelembutan dan ketenangan. Sahabat ini selalu lembut dan tenang bawaannya. Maka sahabat itu bertanya, Ahuma amran fatarani Allahu alaihima am tadabba'tu bihima. Dua sifat ini apakah pemberian dari Allah atau aku berusaha untuk berakhlak dengan hal tersebut?
Ya, kata Nabi SAW, bal fatarakallahu azza wa jal. Bahkan Allah yang memberikan kamu dua sifat tersebut. Maka dia bersyukur kepada Allah, di dalam dirinya ada dua sifat yang dikasih oleh Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini jibillah, pemberian dari Allah azza wa jal. Dan akhlak yang kedua bisa dilatih. Akhlak yang seorang manusia melatihnya sampai dia bisa memiliki akhlak yang baik. Kata Nabi SAW, innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kelembutan itu dengan belajar lembut. Makanya salah kalau seseorang misalnya punya sifat temperamental, suka meluapkan emosi. Akhirnya dia ngomong sama istri, sama anaknya, sama teman-temannya, antum kalau pengen bersahabat sama anak, antum harus sabar. Karena anak orangnya cepat emosi. Ini salah. Ya, cepat atau lambat dia akan ditinggal sama manusia. Maka dia kalau punya kekurangan, dia yang memperbaiki kekurangan tersebut, bukan menyuruh orang lain memahami kekurangan dia. Ya, karena dengan dia memperbaiki dan belajar, kemudian bisa menghilangkan perbuatan buruk tersebut, dia akan dicintai oleh Allah azza wa jalla. Al-muhim, husnul khuluq, akhlak yang baik sebab dipanjangkan usia.